Ini saya mau cerita tentang ilustrasi manfaat kalsium pada terapi pasien-pasien alergi atau gatal hipersensitif. Jadi, orang gatal alergi atau disebut sebagai reaksi hipersensitivitas. Artinya tubuh seseorang itu mengalami hyper, lebay, sensitif tapi lebay. Terhadap apa? Terhadap alergen. Terhadap sesuatu yang datang dari luar, entah itu dari luar yang menyebabkan alergi, baik debu, terus bakteri, virus, macam-macam jamur, kemudian dari air, dari deterjen, dari berbagai macam zat-zat kimia yang kontak terhadap kulit. Kemudian kulit itu memberikan respon, karena kulit itu sensitif kan. Nah, responnya ini lebay gitu loh. Karena responnya lebay disebut sebagai hipersensitivitas. Kok bisa responnya lebay gitu kan? Jadi misalnya seseorang begini nih. Ini adalah si pestisida atau deterjen atau apapun yang nempel ke tubuh kita. Ini tubuh kita ini punya reseptor namanya. Kalau si alergen ini nempel ke sini, plek, nah ini jadi gatal. Ini reaksi hipersensitivitas. Obat yang digunakan oleh kita itu biasanya begini, antihistamin. Ini alergennya disebut histamin. Alergennya itu akan mengaktifkan histamin dalam tubuh kita, lalu histamin itu akan masuk ke dalam reseptor menyebabkan gatal. Nah, antihistamin itu ketika ada alergen, dia mengaktifasi sehingga tubuh kita mengeluarkan histamin. Nah, ini antihistamin obat misalnya cetirizine atau loratadine, dia akan nempel di sini. Plak. Kalau nempel dia nggak akan bisa masuk, nggak bisa nempel gitu. Kalau udah si histamin bertemu dengan antihistamin atau obat anti alergi, dia masuk begini, klek, dia udah nggak bisa masuk lagi. Nah begitu. Histaminnya tidak aktif karena kita telah minum antihistamin. Tapi sebenarnya masalah hipersensitivitas itu adalah cara tubuh kita untuk menghindari hal-hal yang berbahaya. Misalnya ada panas, ada dingin, debu, gatal yang membuat kita flu, pilek. Nah, sebenarnya tubuh kita mengerti bahwa ini harus dihindari nih, sehingga ada histamin masuk. Histamin terproduksi supaya kita menghindar, supaya kita pergi gitu loh. Nah, kalau serta-merta diberikan ini, bisa jadi seharusnya kita pergi, tapi kita tetap terpapar, tetap kontak. Nah ini berbahaya secara jangka panjang. Jadi gimana atau apa yang paling bagus? Sebenarnya antihistamin seperti ini digunakan pada waktu-waktu tertentu ketika memang kita memerlukan saja. Tapi pada aspek yang lebih luas, sebenarnya kita memerlukan kalsium. Kalsium itu adalah adjuvan, terapi tambahan, terapi pendukung yang digunakan untuk ini kalsiumnya, dia akan nempel di reseptor. Nah, jadi kalaupun ada kemudian alergen datang, dia mengaktifkan histamin, histamin ini tetap nggak bisa masuk. Begitu. Nah, kalau kami memberikan obat itu dikombinasi biasanya gejala klinisnya apa, lalu diberi antihistamin, lalu diberi kalsium. Ya, jadi kami di Apotek NH itu ingin pengobatannya itu tuntas gitu. Pengobatannya itu full. Termasuk misalnya saya nggak konsumsi kalsium selain obat, gimana? Pengen saya lebih repot gitu. Yang praktis-praktis saya nggak mau gitu. Ya bisa. Misalnya saya beri contoh ya di sini, makanan-makanan yang mengandung kalsium itu diantaranya pertama pokcoy teman-teman. Pokcoy, lalu yang kedua ikan teri nasi, yang ketiga itu buah-buahan. Terutama ada 4, pisang, kiwi, jeruk, pepaya. Nah ini yang paling gampang, pisang sama pepaya. Bahkan nandur sendiri aja bisa. Nah gitu ya. Terus bisa juga dimasak apa? Dimasak misalnya pokcoy saus tiram, atau ikan teri nasi dimasak kering, nanti tinggal ditaburkan sebagai topping. Gak kerasa, kayak abon gitu loh, enak. Terus kalau buah-buahan nanti ya dibuat salad atau dimakan langsung begitu. Nah kebutuhan kalsium harian kita itu terutama pada ibu hamil menyusui itu memang lebih tinggi ya. Misalnya pada bayi sampai dengan usia 1 tahun
itu kebutuhannya 270 mg. Anak 1 tahun sampai 9 tahun itu sampai 1000 mg. Karena memang dia masa pertumbuhan. Kalau pria wanita di atas 10 tahun itu 1200 mg. Ini kalau wanita hamil menyusui bisa 2 kali lipat. Nah, jadi karena kebutuhan kalsium kita banyak, sehingga alergen itu memang biasanya akan menyerang tubuh kita. Nah, kalau praktis ya minum obat, tapi kalau mau lebih alami bisa pakai nutrisi. Kira-kira begitu ya. Jadi ini saya berikan ilustrasi gambaran agar teman-teman tahu bagaimana mengelola reaksi-reaksi hipersensitivitas. Bahwa reaksi hipersensitivitas sebenarnya penting buat tubuh kita. Karena tubuh kita kemudian lebih aware, lebih waspada. Begitu ya. Jadi tidak masalah kalau teman-teman kok gatalnya lama bertahun-tahun, itu nggak apa-apa. Itu cara tubuh teman-teman untuk menghindarkan dari bahaya. Gitu loh ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.